Kabar panas 1 miliar untuk pensiunan PNS. Pemerintah ubah skema pensiunan PNS. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana sistematisnya? Berikut kita ulas pada video kita kali ini. Sabtu 15 Februari 2025 pada siang hari ini. Rencananya, pemerintah akan mengubah skema pensiunan PNS dari sistem pay-as-you-go menjadi fully funded. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah uang pensiun yang diterima PNS, tetapi mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun melalui mekanisme iuran pasti. Skema pensiunan PNS menggunakan sistem pay-as-you-go yang didasarkan pada iuran sebesar 4,75% dari gaji PNS yang dihimpun oleh PT Taspen, plus dana yang bersumber dari APBN. Sistem ini sering dianggap tidak cukup untuk memberikan pensiun yang layak bagi PNS setelah masa pengabdian mereka selesai. Pemerintah merencanakan mengubah skema pensiun PNS menjadi sistem fully funded. Dengan skema ini, iuran pensiunan akan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok atau THP yang tentunya lebih besar dibandingkan dengan skema pay-as-you-go. Selain itu, skema ini juga akan melibatkan kontribusi bersama antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Adapun dampak positif dengan diberlakukannya skema fully funded ini adalah dana pensiun yang diterima oleh PNS diharapkan akan jauh lebih besar karena iuran yang dibayarkan akan dihitung dari persentase gaji yang lebih tinggi. Memungkinkan pensiun PNS untuk mencapai angka yang signifikan, bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah. Jika tidak ada hambatan lebih lanjut, skema baru ini diperkirakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dana pensiun yang terhimpun dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para PNS setelah masa pensiun mereka. Pemerintah harus mempertimbangkan struktur anggaran dalam APBN, di mana alokasi untuk belanja pegawai selalu meningkat setiap tahunnya. Alokasi belanja pensiun dan uang tunggu PNS tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Optimalisasi anggaran pensiun sangat penting agar tidak mengganggu pembiayaan untuk program pembangunan yang lebih besar. Pemerintah harus memastikan pengelolaan dana yang transparan. Kasus-kasus penyalahgunaan dana pensiun seperti yang terjadi pada BUMN tertentu, pemerintah perlu memastikan bahwa adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun. Pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar dana yang dihimpun dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan pensiun PNS. Pembelajaran dari kasus Asabri dan Taspen. Tata kelola yang buruk dapat merugikan banyak pihak, termasuk PNS yang seharusnya mendapatkan hak pensiun yang layak. Pengawasan perlu dilakukan secara melekat oleh berbagai pihak. Pemerintah, legislatif, dan auditor negara harus terlibat dalam proses pengawasan ini. Penggunaan dana pensiun harus dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pensiun. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, baik selama masa kerja maupun setelah pensiun. Perubahan skema pensiun menjadi fully funded diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para PNS yang telah mengabdi untuk negara. Pemerintah perlu menyusun rencana perubahan yang matang dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kemampuan anggaran negara dan kepentingan jangka panjang. Penerapan skema fully funded harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak
terkait dalam proses perencanaan dan implementasi. Tujuan utama dalam perubahan skema pensiunan ini adalah untuk memberikan kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik bagi PNS setelah mereka memasuki masa pensiun. Skema fully funded, PNS tidak hanya akan mendapatkan pensiun yang lebih besar, tetapi juga dapat menikmati jaminan keuangan yang lebih stabil di masa depan. Pengaruh skema baru terhadap anggaran negara. Skema fully funded membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Manfaat jangka panjang dari perubahan ini dapat mengurangi beban negara dalam membayar pensiun. Pengelolaan dana pensiun yang lebih baik. Diharapkan anggaran negara dapat lebih efisien dalam mendukung program-program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana pensiun. Jika pengelolaan dana pensiun PNS dialihkan ke Kementerian Keuangan, pemerintah harus memastikan bahwa kementerian ini dapat menjalankan pengelolaan dengan baik. Kementerian Keuangan harus memiliki mekanisme pengawasan dan transparansi yang jelas untuk memastikan dana pensiun dikelola secara efektif dan tidak disalahgunakan. Lantas bagaimana dengan Kementerian Keuangan dan tata kelola yang baik? Pengawasan yang ketat, transparansi, kemudian akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam mengelola dana pensiun PNS. Jika ini dapat diterapkan, perubahan skema pensiun ini akan memberikan hasil yang maksimal. Adapun solusi untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana. Tentu, pengawasan yang melekat dari lembaga independen seperti BPK dan Komisi 6 DPR harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan dana pensiun berjalan dengan baik. Lantas bagaimana dengan alternatif pengelolaan dana pensiun yang lebih independen? Lembaga ini dapat dijadikan alternatif yang lebih efisien dalam mengelola dana pensiun, serta dapat memberikan transparansi yang lebih baik. Kemudian, meningkatkan kepastian pensiun dengan pengelolaan yang tepat. Dengan pengelolaan yang tepat, pensiun yang diterima oleh PNS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah masa kerja selesai. Optimalisasi anggaran pensiun PNS melalui perubahan skema dari Pay As You Go menjadi fully funded adalah langkah yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat diharapkan perubahan ini dapat memberikan dampak maksimal bagi pensiunan PNS.